Oke, halo teman-teman sistem informasi, perkenalkan nama saya Sri Novela Putri Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman nih untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu terkait penggunaan dari aplikasi-aplikasi atau website yang menggunakan sistem informasi akuntansi dan juga keuangan. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, terkait pengalaman pribadi saya menggunakan salah satu aplikasi bank konvensional atau bank konvensional berbasis aplikasi mobile, termasuk fiturnya, layanannya, lalu ada juga kelebihan dan juga kekurangannya. Nah teman-teman, jadi aplikasi yang bakal saya tuntas kupas hari ini yaitu BTN Mobile, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai, pendefinisian bank konvensional itu sendiri. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan mengenai, pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada definisi bank konvensional itu sendiri, lalu ada tentang BTN Mobile, fitur dan layanan BTN Mobile, kelebihan dan kekurangan dari BTN Mobile itu sendiri ya. Nah, jadi apa sih bank konvensional itu? Oke, jadi bank konvensional itu apa sih, teman-teman? Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, operasi bank konvensional diatur oleh bank sentral itu sendiri atau otoritas keuangan negara yang mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih bedanya bank konvensional dengan bank yang lain? Kita nih pasti sudah sering mendengar bank-bank seperti BNI, BCA, BRI, atau mungkin sekarang yang sedang marak di era digital ini tuh ada Blue, ada Bank Jago, ada Aladin, dan lain-lainnya. Apa sih perbedaan atau apa sih, mana sih yang termasuk ke dalam bank konvensional itu sendiri? Jadi teman-teman, bank konvensional adalah bank yang peredarannya itu ada fisiknya gitu. Misal, seperti bank BNI. Bank BNI itu kalau kita mau membuka rekening atau kita, merasa kehilangan kartu ATM atau kita mau menabung, kita bisa datang langsung ke, eee, cabangnya gitu, ke cabang banknya itu. Kita bisa datang langsung menemui customer service, itu berarti kita ada kontak secara fisiknya gitu. Kita melihat bank itu secara nyata. Namun seperti Bank Jago, Blue, itu merupakan bank digital mmm yang di mana peredarannya itu sendiri secara digital saja, tidak ada fisiknya, gitu. Jadi, mungkin segitu pendefinisian singkat menurut saya terkait bank konvensional. Nah, bank yang akan saya bahas hari ini yaitu mengenai BTN Mobile, di mana pasti dari teman-teman sendiri juga sudah sering mendengar nih, bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Di sini Bank Tabungan Negara termasuk bank konvensional karena peredaran banknya ini sendiri itu secara fisik. Kita bisa datang langsung ke cabang daerah untuk, menabung, untuk membuka rekening, dan untuk yang lain-lainnya. Tapi BTN ini sendiri sudah membuka, aplikasi berbasis mobile, teman-teman. Jadi kita akan kumpas itu sendiri. Nah, oke. Sekarang saya akan, me-review langsung mengenai BTN Mobile yang sudah ada di dalam aplikasi yang sudah ada di dalam handphone saya. Oke, teman-teman, beginilah penampilan, awal ketika saya membuka BTN Mobile atau aplikasi BTN Mobile. Di sini ada beberapa fitur yang langsung disuguhkan ya oleh BTN Mobile itu sendiri. Yang pertama di sini saya menotis ada, elemen elemen global atau, di sini ada pilihan bahasa, silahkan pilih bahasa yang ingin digunakan. Karena BTN Mobile ini, eee, basisnya itu masih nasional, jadi menurut saya, ini masih masih wajar saja ya jika menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada fitur pencarian jika teman-teman ingin, mencari atau misalkan teman-teman mau transfer, tapi nggak mau masuk dulu, tapi teman-teman bisa aja nyari di sini dulu. Kita bisa ketikkan transfer atau pindah dana sesama bank BTN, bank lain, dan favorit.
Nah, tapi teman-teman, semua fitur yang ada di dashboard atau yang ada di halaman pertama BTN Mobile ini, jika ingin digunakan, teman-teman tetap harus login atau masuk ke dalam akun teman-teman sendiri. Sekarang saya akan coba masuk ke akun yang sudah saya buat. Nah, begini tampilan dari login. Di sini ada ID pengguna. ID pengguna ini akan dibuat saat teman-teman itu membuka rekening bank di cabang Bank BTN itu sendiri, gitu. Lalu begitu juga kata sandi. Kata sandinya akan dibuat saat teman-teman membuka rekening. Oke, beginilah tampilan halaman utama dari BTN Mobile. Seperti biasa, di sini ada sapaan, selamat siang, atas nama saya sendiri, yaitu Sri Novela Putri Ramadhani. Jika teman-teman mendaftarkan nama dari teman-teman, ya nama teman-teman sendiri yang akan muncul di aplikasinya. Lalu pertama yang saya notice itu adalah saldo rekening utama. Saldo rekening utama ini tertera sangat jelas ya, sehingga teman-teman saat ingin mengetahui info mengenai saldo rekening itu tidak perlu mencari-cari atau tidak perlu susah-susah lihat layanan ini, tapi dia langsung menunjukkannya di depan itu. Lalu kita scroll dulu ke bawah, di sini ada fitur transfer, pembayaran, pembelian, KPR, cari properti, kereta cepat, lifestyle, dan oh ini ada fitur-fitur lainnya di semua menu. Mungkin bisa kita lihat dulu ya, ada fitur apa saja. Nah ini teman-teman, jadi fitur-fitur ini dibagi per kategori. Yang pertama ada kategori transfer, yaitu pindah dana sesama BTN, bank lain, dan daftar transfer. Nah, pindah dana ini jika teman-teman memiliki 2 akun di dalam satu BTN Mobile gitu. Misalkan saya sudah mempunyai akun BTN Mobile sebelum masa kuliah. Namun di masa-masa kuliah ini, kampus atau universitas mengharuskan saya untuk membuka rekening baru lagi, di mana di rekening baru itu saya harus mengisi dana sebesar, misal Rp50.000. Jadi saya bisa memindahkan dana dari akun saya yang sebelumnya ke akun saya yang baru, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada sesama BTN. Nah, ini bedanya itu kalau yang tadi pindah dana adalah dari akun saya ke akun saya, kalau sesama BTN adalah dari akun saya ke akun orang lain gitu. Kalau bank lain seperti biasa, kita buka dulu. Di sini ada jenis transaksinya dengan detailnya itu sendiri. Ada transaksi online, BIVES, SKN atau clearing, dan juga RTGS. Lalu di sini juga ada banyak pilihan bank tujuan mulai dari Bank BNI, BRI, dan lain-lain. Lalu bisa langsung masukkan nomor rekening, masukkan nominal, dan juga catatan. Oke, kita lihat fitur yang lainnya. Lalu ada kategori falas. Di sini memiliki layanan jual beli falas, falas sama BTN, money changer, riwayat falas, info kurs, dan daftar falas. Lalu ada kategori pembayaran. Kategori pembayaran ini mencakup fitur-fitur pinjaman BTN, telepon, tiket, multi-biller, akun virtual, PDAM, amal, pinjaman multifinance, internet dan TV, asuransi, pegadaian, listrik, pajak kendaraan, pajak daerah, penerimaan negara, BPJS, gas negara, pendidikan, kartu kredit, e-commerce, dan daftar pembayaran. Wah, lengkap sekali ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan fitur-fitur yang sangat relevan dengan saya. Sebagai anak kos, saya sering membeli token listrik, lalu membeli pulsa kuota, lalu biasanya saya membayar virtual account dari marketplace yang saya gunakan, seperti itu. Mungkin kita bisa melihat di listrik. Di listrik, di sini tertera ada beberapa jenis pembayaran. Kita lihat ada listrik postpaid dan juga PLN non-paglis. Jika teman-teman di luar sana ingin membayar listrik, bisa langsung.
Lalu selanjutnya ada kategori pembelian, di mana ada pulsa dan data, top up, uang elektronik, listrik prepaid, dan juga daftar pembelian. Nah, teman-teman, tadi saya salah salah kira ya, saya kira pembayaran ini bisa untuk pembayaran token, pulsa dan data. Namun ternyata hal-hal tersebut masuknya ke dalam kategori pembelian. Nah, saya biasanya melakukan top up. Di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi BTN Mobile ini. Salah satunya ada Link Aja, GoPay, OVO, ShopeePay, Kisaku, Postpay, dan juga Dana. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu kelebihan dari BTN Mobile yang sudah berintegrasi dengan banyak aplikasi yang sedang kita banyak gunakan gitu. Misalkan Dana, kita bisa top up Dana dengan biaya admin seminim mungkin menggunakan aplikasi BTN Mobile ini, gitu. Lalu selanjutnya di sini ada kategori investasi, yaitu investasi reksadana. Lalu ada ekosistem seperti BTN Property, Virtual Branch, dan Emitra. Lalu ada lifestyle, mengenai tiket kereta, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Dan teman-teman bisa juga melihat-lihat lebih lanjut mengenai kategori-kategori yang ada di BTN Mobile ini. Oke, sekarang kita undo, kita close. Kita akan lihat mengenai fitur-fitur lainnya. Nah, di atas ini ada fitur lonceng atau elemen lonceng, yang berarti adalah notifikasi. Seperti yang kita tahu ya, banyak di aplikasi-aplikasi lain itu menggunakan elemen lonceng sebagai arti dari notifikasi. Dalam notifikasi ini ada bagaimana transaksi kita sebelum-sebelumnya gitu. Kayak misalkan saya baru saja kemarin membayarkan kuota menggunakan kris. Saya membeli kuota menggunakan kris. Nah, di sini tuh ada riwayatnya, riwayat transaksinya. Jadi kalau teman-teman misal teman-teman membayar sesuatu atau membeli sesuatu, tapi teman-teman lupa untuk screenshot atau nyimpen bukti pembayarannya. Nah, teman-teman bisa buka notifikasi, lalu cek aja mana sih yang tadi baru saya bayarin gitu loh. Oke, di sini lalu ada fitur split bill. Nah, di sini tuh teman-teman bisa split bill dengan teman. Ada BTN kita dan juga promo. Oh, ada lagi teman-teman. Ada info, keterlambatan, dan lain-lainnya. Oke. Lalu kita scroll lagi ya ke bawah. Nah, di sini BTN Mobile juga memberikan kita privilege untuk mengetahui arus kas kita, di mana pendapatan kita dan pengeluaran kita itu dibuat sebuah grafik atau visualisasi data dan bisa memudahkan kita untuk melihat, wah, bulan ini tuh saya ngeluarin berapa ya, saya mendapatkan pendapatan berapa ya, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita ganti. Nah, tadi yang seperti saya bilang, terdapat fitur pindah dana, di mana saya bisa memindahkan dana saya dari akun yang satu ke akun yang lain. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, saya memiliki dua akun. Yang pertama adalah tabungan BTN Juara, yang kedua juga sama ya, tabungan BTN Juara. Nah, di sini jika akun pertama saya itu kosong, saya bisa memindahkan dana dari akun saya yang satunya lagi ke akun yang satunya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Jadi teman-teman, segitu aja review dari saya menggunakan aplikasi BTN Mobile. Menurut saya sendiri, kelebihan dulu. Kelebihan dari BTN Mobile ini, dia cukup interaktif dengan penggunanya. Jadi kita tidak bingung dengan apa sih kebutuhan yang kita perlukan. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin membayar menggunakan kris, karena kris sudah menjadi eh, kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kayak teman-teman mau beli makanan, mau beli barang, pasti kan di warung-warung itu sudah menyediakan kris ya. Sekarang toko kelontong saja sudah menyediakan kris. Nah, bagi teman-teman yang cashless, teman-teman bisa menggunakan fitur kris ini. Lalu bisa juga menggunakan tanpa kartu jika teman-teman ingin mengambil uang di ATM namun lupa nih bawa kartu. Teman-teman bisa langsung aja buka BTN Mobile-nya.
Lalu di sini juga terdapat promo-promo ya yang dikeluarkan oleh BTN jika membayar menggunakan BTN. Namun, saya juga merasa ada beberapa kekurangan yang saya rasakan nih selama pengalaman saya menggunakan BTN Mobile. Yang pertama, itu terkadang jika kita ingin melakukan transaksi di malam hari sekitar jam 11 sampai jam 2 pagi, itu sering ada downtime atau, tiba-tiba aplikasinya tidak bisa dibuka karena sedang melakukan update gitu. Nah, itu kan mengganggu mengganggu ini ya, mengganggu keperluan saya, mengganggu kebutuhan saya gitu. Itu saja sih, kekurangan dan kelebihan dari saya. Sepertinya cukup ya teman-teman menggunakan BTN Mobile menurut saya sangat sangat membantu kehidupan saya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya mengenai sharing pengalaman saya menggunakan bank konvensional berbasis aplikasi mobile. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.